Oke, teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Ini adalah technical update untuk Zilliqa, teman-teman ya. Banyak banget yang minta, Pak, Zilliqanya gimana, Pak? Seperti itu. Ya, saya juga ya masih pegang, teman-teman ya. Saya masih pegang barangnya. Oke, kita update sebentar ya, teman-teman. Zilliqa itu adalah urutannya adalah ke-61 dari CoinMarketCap, teman-teman ya. Terus Zilliqa itu kalau nggak salah itu tanggal 2 April itu ada news ya, ada berita. Ini saya sebenarnya bukan trader berdasarkan berita, teman-teman. Tapi saya itu masuk Zil malah sama sekali nggak tahu kalau ada berita. Sama sekali nggak tahu. Jadi saya masuk hanya berdasarkan ini ya, hanya berdasarkan inilah apa ya, hanya berdasarkan price actionnya aja. Ketika dia kemarin mulai break seperti itu, saya masuk Zilliqa seperti itu, dan sekarang dia sudah mulai turun. Tapi penurunannya ini sebenarnya seperti apa seperti itu. Oke, kita coba tengok dulu untuk Zilliqa. Kita tengok webnya teman-teman di sini. Zilliqa itu tanggal 2 itu ada news, ada ini ya, ada istilahnya, ada event seperti itu. Nah, itu sehari sebelum tanggal 2 itu sudah ada yang bilang, Pak, hati-hati tanggal 2 ada news seperti itu. Tapi saya masih pegang barang, dan ya karena saya pegangnya adalah dari bawah, teman-teman ya. Dari sekitaran 1300 ya, jadi saya masih cukup santai. BTW 1300 itu di kisaran sini, teman-teman. Di kisaran sini lah. Jadi 1300 itu kan di kisaran sini. Nah, patokan saya untuk Zilliqa ini adalah seperti kemarin ya, untuk ngelihat pergerakan barang itu saya ngelihat dari sini. Ini adalah swing high, swing low ya, kemudian swing high, dan saya tarik tren. Tren naik dari Zilliqa seperti itu. Oke, kemudian saya coba lingkarin. Ini adalah awal trennya, dan ini adalah akhir tren naiknya. Maksud saya ini adalah swing low, ini swing high, dan dalam tren naik ini ya, Zilliqa terkoreksi ke support pertama, support kedua. Nah, support kedua ini kan yang menjadi acuan saya ya, teman-teman. Di support kedua ini gimana? Saya mau buang barang semua atau enggak? Jadi kalau misalkan dia closingnya di closing day-nya, berarti besok ya, itu dia jebol dari dua-dua ya, mungkin saya akan clear semua, teman-teman. Planning saya seperti itu aja. Kalau misalkan ini saya sambil memantau terus, ini sih sementara nih, di sini sih sementara dia memang retracement turun. Di support pertama dia udah turun, support kedua sudah 2 hari ini dites terus. Walaupun sempat overshoot turun sedikit, tapi dia kemudian naik lagi. Dan selama kemarin naik dia dengan volume. Tapi selama turun ini hitungannya volumenya cukup kecil. Jadi untuk saya ya sementara saya masih pegang ini barang. Tapi ini sekali lagi bukan rekomendasi sama sekali. Saya tidak ingin teman-teman mengikuti apa yang saya lakukan. Karena ya memang style saya seperti ini. Ketika ngelihat satu barang masih belum jebol support keduanya sih, saya masih pegang seperti itu. Apakah ada kemungkinan saya akan nambah? Bisa jadi saya akan nambah. Ya antara di 38 ini atau 50, tapi sepertinya di 50 ini menarik, teman-teman. Sampai sekitaran 61. Ini yang saya perhatikan di dua area ini. Itu yang akan saya perhatikan. Kenapa? Karena di sini juga ada ini ya. Di sini ada ini loh. Ada support ya di sini. Ini kan resistance sebelumnya di support, ini kisaran di 50. Jadi saya perhatikan di kisaran itu untuk misalkan saya mau nambah. Terus di area sekarang ini juga sebenarnya ini juga merupakan support, teman-teman, karena di sini ada ini. Jadi ada ini adalah resistance sebelumnya menjadi support, dan ini adalah sebelumnya juga menjadi support juga. Jadi dua titik penting itu saya cukup santai megang barang ini ya, sambil terus ngelihat pergerakannya, teman-teman. Ya memang kelihatannya seperti sudah mulai untuk stabil seperti itu ya. Saya sebenarnya tadi sempat memindahkan dana saya sebagian dari saham, mau saya masukkan, tapi belum masuk ternyata karena akun saya
internet banking saya sebagian masalah seperti itu. Jadi saya belum bisa mindahin. Padahal sebenarnya saya udah pengen beli seperti itu. Siap-siap beli. Yaitu antara di 38 sama 50. Tapi sepertinya saya cukup atau lebih tertarik di 50. Tapi kita tetap lihat teman-teman ya. Karena menurut teman-teman yang suka membaca fundamentalnya, ini kan si Zilliqa ini juga akan ada development mulai dari event ini seperti itu. Saya nggak detail di bahasan fundamental maupun eventnya dari Zil, silakan teman-teman beri komentar nggak apa-apa. Karena saya pure hanya di technical aja teman-teman. Seperti itu. Ya memang intinya kita harus waspada kalau setelah event itu biasanya memang sangat mungkin turun ya. Tanggal by the way Busway itu tanggal 2 itu kan ini. Jadi ketika lewat tanggal 2 dia break di support keduanya ke pertamanya ini. Ketika tanggal 2 tuh dia break di support kedua, baru lanjut turun, tetapi di sini sudah mulai ada pelemahan seperti itu. Apakah misalkan dari event itu in the long term dari si Zilliqa ini bagus? Kalau menurut saya penentuannya di beberapa hari ke depan ini. Itu aja teman-teman yang bisa saya update untuk Zilliqa. Banyak sekali yang minta, Pak tolong diupdate Zilliqa seperti itu. Oke teman-teman, tetap semangat ya, peluang tetap ada, yang penting kita tetap analisa dan menggunakan logika dan jangan mengisi mindset kita bahwa suatu barang akan naik. Tapi kalau misalkan secara chart dia turun dengan volume kenceng ya mungkin kita harus keluar. Demikian dari saya, Surya Mes Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.